Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada permasalahan yang berikutnya dari permasalahan atau tradisi jahiliyah. Berkata Al-Mujaddid rahimana wa rahimahullah, al-mas'alatu sabi'ata asyarata, permasalahan atau tradisi yang ke-17, nisbatu batilihim ilal anbiya, yaitu orang-orang jahiliyah mereka menisbatkan kebatilan mereka kepada para nabi, yakni kebatilan yang mereka lakukan dan dijadikan sebagai tradisi oleh mereka, itu dinisbatkan kepada para nabi. Artinya itu adalah warisan dari nabi-nabi terdahulu, menisbatkan kebatilan kepada para anbiya. Ini termasuk diantara seburuk-buruknya tradisi orang-orang jahiliyah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, qaulihi, sebagaimana firman Allah yang maha tinggi, wa ma kafara Sulaiman, surat Al-Baqarah ayat 102, yaitu dan Sulaiman itu tidaklah kafir. Sulaiman alaihi salatu wassalam salah satu nabi dari nabi-nabi Allah. Beliau tidak kafir, yakni mereka menisbatkan ilmu sihir itu kepada Nabi Sulaiman. Orang-orang Yahudi menisbatkan sihir kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya, kata mereka sihir itu adalah perbuatan Nabi Sulaiman. yakni Nabi Sulaiman melakukan sihir. Naam. Sementara sihir adalah merupakan kesyirikan, bentuk kesyirikan kepada Allah, dan dapat membawa pelakunya kepada kekufuran. Ya otomatis kalau Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam mempraktekkan perbuatan sihir, berarti otomatis beliau melakukan perbuatan kekufuran.
Nah, ini mustahil. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Dia tidak melakukan perbuatan apa? Sihir itu. Naam. Kata Syekh wa qawlihi, dan juga firman Allah, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyah. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Surat Al-Imran ayat yang ke-67. Naam. Ikhwanna fid din, azani Allah wa iyyakum. Nah, kalau orang-orang Yahudi itu mereka menisbatkan kebatilan mereka kepada para nabi, seperti Yahudi menisbatkan sihir itu kepada Sulaiman alaihi salatu wassalam, maka demikian pula orang-orang Nasara, mereka menisbatkan apa kebatilan mereka kepada para nabi pula. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran itu, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyah walakin kana hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim alaihi salatu wassalam itu bukan seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, tetapi beliau adalah seorang yang hanif, yang lurus, membawa agama yang lurus, yaitu mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, dan muslimah, seorang yang berserah diri kepada Allah. Wa makana minal musyrikin, dan beliau bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Naam. Nah, ini termasuk diantara kebiasaan atau tradisi orang-orang jahiliyah. Ala kulli hal, itu mereka mencari legalitas atas kebatilan mereka dengan disandarkan kepada perbuatan para nabi. Nah, begitu pula dari kalangan umat ini, ada orang yang melakukan kesesatan baik di bidang akidah atau yang lainnya, ibadah, lalu mereka menisbatkan itu kepada para imam-imam terdahulu. Oh, ini katanya merupakan pendapatnya Imam Abu Hanifah misalnya. Oh, ini pendapatnya Imam Syafi'i. Oh, ini pendapatnya Imam Malik. Ini pendapatnya Imam Ahmad, dan seterusnya. Ya, padahal para imam-imam ini tidaklah sepaham atau tidaklah berpendapat dengan pendapat yang mereka kemukakan itu. Ya, katakanlah misal seperti orang firqah takfiri, orang-orang yang gampang mengkafirkan kaum muslimin. Itu mereka mengatakan bahwa Imam Ahmad mengkafirkan penguasa ketika itu, Al-Ma'mun. Ya, dengan alasan Imam Ahmad mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Lalu mereka katakan bahwa Al-Ma'mun waktu itu adalah orang yang berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Berarti secara otomatis Imam Ahmad mengkafirkan Amir ketika itu, penguasa ketika itu. Lalu mereka menisbatkan paham takfir itu kepada Imam Ahmad rahimana wa rahimahullah. Padahal Al-Imam Ahmad rahimana wa rahimahullah tidak berbicara tentang person orang, tetapi berbicara secara umum, ya. Nah, hukum umum itu berbeda dengan hukum yang khusus.
Nah, kalau kita katakan secara umum barang siapa yang melakukan perbuatan ini kafir, atau barang siapa yang melakukan perbuatan ini kafir, ya, atau yang mengatakan dengan perkataan yang demikian ini kafir, itu bukan berarti serta-merta orang yang melakukan demikian itu langsung dikafirkan. Karena kita berbicara secara umum berbeda dengan berbicara secara person. Ya. Kenapa? Ya kalau berbicara secara person ya barangkali orang itu punya udzur-udzur syar'i. Ya. Barangkali dia tidak tahu, dia bodoh, dia jahil, atau barangkali dia dipaksa, atau barangkali dia punya takwil, ya, atau yang seterusnya dari udzur-udzur yang syar'i. Tapi kalau secara umum ya iya. Misalnya kita katakan orang kafir itu masuk neraka dan kekal di neraka. Tapi kalau ada seorang kafir di dunia dia masih hidup, ya kita belum tahu. Barangkali di akhir hayatnya dia bertobat, dia jadi seorang muslim yang baik, dia mati di atas Islam, maka dia tidak kekal di neraka. Maka kita tidak berbicara tentang apa? Person, karena person itu butuh tahapan-tahapan, tetapi kita berbicara tentang apa secara umum. Nah, begitu mereka biasanya menyiasati pendapat-pendapat para ulama, lalu disandarkan kepada para ulama untuk mendapatkan legalitas, ya. Nah, begitu pula orang-orang jahiliyah, dan ini tradisi orang jahiliyah. Yahudi melakukan perbuatan sihir, supaya sihir itu mendapat legalitas, ya mereka katakan sihir ini perbuatan Nabi Sulaiman, ya, begitu. Begitu pula Nasara, supaya mereka mendapatkan legalitas, ya mereka katakan ya Ibrahim itu dari Nasara, begitu, ya. Nah, dan seterusnya. Nah, orang-orang yang menyimpang dari umat ini juga begitu. Ketika mereka melakukan penyimpangan, pasti dia berdalil bahwa ini perkataan Syekh Fulan. Ya. Ini pendapat Imam Fulan. Sudah pasti. Sudah pasti. Tapi apakah benar demikian? Ya belum tentu. Maka kita katakan sekali lagi, barang siapa yang berjalan di atas metode ini, di atas manhaj ini, maka dia berjalan di atas manhajnya orang-orang jahiliyah. Yaitu apa? Menisbatkan kebatilan itu kepada orang-orang saleh. Menisbatkan kebatilan kepada kesesatan kepada para ulama. Menisbatkan kebatilan kepada para nabi dan seterusnya, ya. Ala kulli hal, kesesatan dan kebatilan dinisbatkan kepada para ulama dan orang-orang saleh. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk mendapatkan legalitas, ya, supaya dapat legalitas. Nanti kalau orang misalnya supaya mau dibilang dia punya karamah, ya dia ceritakan tentang, wah ini gurunya dulu punya karamah, ya demikian dan demikian. Lalu dia melakukan amalan-amalan yang mengandung khurafat, lalu dia bersandar bahwa ini adalah karamah. Dulu gurunya punya karamah, demikian dan demikian. Begitu pula seterusnya. Ada orang dia ngaku madhab Syafi'i, tapi melakukan amalan praktek bukan madhab Syafi'i. Kami ini madhab Syafi'i, kami ini Syafi'iyah, ya. Kami ini nggak boleh, nggak menerima yang lain. Kami bukan Hambali, bukan Maliki, bukan Hanafi. Kami ini Syafi'i, ya. Nah, tapi apa? Tahlilan, selamatan, ya. Adannya pakai adan kota Madinah, adan Bilal bin Rabah, ya. Padahal kalau Syafi'iyah nggak kayak gitu. Syafi'iyah ya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahkan mengatakan dengan tegas bahwa mengirim pahala kepada sang mayit itu tidak sampai, ya, tidak sampai. Itu sudah
Ana pernah tulis di buku kecil Ana ya, judulnya Madhab Syafi'i menggugat tahlilan dan selamatan. Ya. Begitu pula Al-Imam Syafi'i, kalau dalam madhab Syafi'i adzannya itu tarji, bukan adzan seperti yang sekarang ini yang dipakai secara umum ya. Karena itu adzannya Bilal bin Rabah di kota Madinah. Kalau adzannya madhab Syafi'i itu adzannya Abu Mahdhurah di kota Makkah Al-Mukarramah ya. Tarji adzannya. Dan seterusnya dari sejumlah amalan ya. Saya pernah melihat seorang dai ya yang pernah menulis sebuah buku ya, amalan-amalan siapa Imam Syafi'i atau yang bertentangan dengan atau yang ditinggalkan oleh Syafi'iyah ya, kurang lebih begitulah. Nah, lupa persis judulnya tapi maknanya kayak gitu, tebal ya. Anak sendiri belum pernah baca. Kalau tidak salah anak punya di Baktapa tapi belum pernah baca anak bukunya ya. Tapi tebal ya, dia mengumpulkan tentang amalan-amalan yang ada di dalam madhab Syafi'i, tapi orang-orang Syafi'iyah sendiri tidak mengamalkannya atau bertolak belakang dengannya ya. Nah, ini bahaya. Nah, dan begitu seterusnya, banyak dari kalangan umat ini. Ala kulli hal, sekali lagi kita katakan bahwa ya, kalau dari umat ini ada yang menisbatkan penyimpangan mereka dalam bidang akidah kepada imam-imam madhab seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ya, dan seterusnya, maka sungguh ini mereka berjalan pada jalannya orang-orang jahiliyah, menisbatkan kebatilan kepada orang-orang alim, orang-orang saleh dan seterusnya, sebagaimana orang-orang jahiliyah menisbatkan kebatilan mereka kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Baik, kemudian kita masuk pada permasalahan yang berikut, yaitu berkata Syekh Al-Mujaddid rahimana wa rahimahallah, al-mas'alatu tsaminata asyarata, permasalahan yang ke-18. Permasalahan yang ke-18 yaitu tanaquduhum fil intisab yantasibuna ila Ibrahim ma'a idharihim tarkat tibaihi ya, yaitu mereka itu tanakut, bertentangan dalam penisbatan ya. Orang-orang jahiliyah ini mereka tanakut dalam penisbatan, yaitu mereka mengaku menisbatkan diri kepada seorang, tapi justru dalam perbuatannya bertentangan, begitu, menyelisihi ya. Nah, jadi tanaquduhum fil intisab, yaitu kontradiksi ya dalam dalam berintisab, menyandarkan diri ya. Yantasibuna ila Ibrahim ma'a idharihim tarkat tibaihi, itu mereka mengaku ya sebagai pengikut Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, padahal mereka terang-terangan ya tidak mengikuti Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi mereka berintisab kepada ahlul haq, padahal dalam perbuatannya mereka menyelisihi ya amalan-amalan atau ajaran-ajaran yang diajarkan oleh ahlul haq itu sendiri. Nah, jadi jelas ya, orang-orang orang-orang yang mengaku mereka adalah pengikut Nabi Allah Ibrahim, padahal mereka berbuat syirik, berbuat kufur ya,
Sementara Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah nabi yang mengajarkan untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak sekali ini tradisi yang kayak gini ini, banyak sekali ya. Pengakuan bertentangan dengan amalan ya. Pengakuan bertentangan dengan amalan itu banyak. Ada orang mengaku dia berada di atas al-haq, mengikuti Al-Quran dan Sunnah ya, dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafun saleh. Tapi justru kalau kita lihat pada pengamalannya ya, dia berakidah Maturidiyah, berakidah Asy'ariyah, ya berakidah Mu'tazilah. Ya, kalau kita lihat dalam pergerakannya dia Harakiyah, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal dia mengaku bahwa mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah ini sama. Nah, orang-orang jahiliyah dulu kayak gitu, ngaku mereka itu pengikut Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi pada prakteknya ya mereka berbuat kufur, syirik, penyembahan terhadap berhala, ya, meminta kepada berhala, ya, melakukan menjadikan berhala-berhala sebagai perantara antara mereka dengan Allah Rabbuna Jalla Jalaluh, ya, dan seterusnya dari amalan-amalan kekufuran, ya, dari amalan-amalan kekufuran. Nah, maka kita katakan poin yang paling penting ini adalah apa? Pengakuan itu bertentangan dengan apa? Dengan amalan. Ya, pengakuan bahwa dia itu berada di atas al-haq, tapi justru dalam pengamalannya dia justru berada di atas al-batil. Ya. Ini sama dengan penyair mengatakan kullu yadda'i waslam bi Laila wa Laila la tuqirru lahum taka. Ya, semua orang mengaku kalau dia itu punya hubungan dengan Laila, tapi Laila itu tidak mengakui mereka. Tidak tahu ini siapa. Ya. Nah, dia berbangga kalau dia adalah pengikut Nabi Allah Ibrahim. Dia berbangga kalau dia adalah orang yang berada di atas kebenaran. Dia berbangga kalau dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tapi pada prinsipnya kita lihat pada amalannya justru tidak, bertentangan. Ya, bertentangan. Dan yang seperti ini banyak ya ikhwan, banyak sekali. Ya, dari umat ini ada orang-orang yang dia membangun kedekatan dengan para ulama untuk mendapatkan legalitas. Lalu dia melegalkan penyimpangan-penyimpangannya dengan alasan bahwa dia adalah muridnya Syekh Fulan, ya, muridnya Imam Fulan, ya. Dia menisbatkan dirinya kepada para alim ulama, ya. Tetapi apa? Di dalam pengamalannya tidak sesuai dengan apa yang didakwahkan oleh para alim ulama tersebut. Naam. Begitu pula seperti orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah dan seterusnya. Ya, mereka menisbatkan diri mereka kepada Al-Quran dan Sunnah, dan kepada para imam-imam madhab. Tapi justru pada perkembangannya kita lihat mereka dalam pengamalannya menyelisihi apa-apa yang diserukan oleh para imam-imam madhab tersebut. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ikhwan, ila huna naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.